Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya SH dari channel Anak Kampung. Apa kabar buat kalian semua sahabat-sahabat ternak? Nah, kita bertemu lagi di channel ini, channel yang membahas seputar ternak ayam kampung. Nah, jadi kita di sini tidak bermaksud untuk menggurui, kita hanya berbagi informasi dan pengalaman sesuai di lapangan. Jadi buat kamu viewers yang baru bergabung, selamat datang. Semoga kamu suka dengan video ini dan berlanjut subscribe. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kita beternak ayam kampung bisa panen di usia 60 hari sampai 75 hari. Jadi di sini saya akan bagikan triknya, akan tetapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like-nya kalau kamu suka, dan buat viewers yang baru bergabung semoga kamu suka dan berlanjut subscribe. Oke, mari kita lanjutkan. Seperti yang kita tahu ya sahabat ternak, ternak ayam kampung itu menguntungkan, atau bisa saya katakan sangat-sangat menguntungkan apabila kamu tahu triknya. Trik yang seperti apa sih yang harus kita lakukan supaya ayam kampung kita itu bisa panen di usia 60 sampai 75 hari. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada kamu sesuai fakta dan pengalaman saya. Saya awal-awal beternak ayam kampung itu untuk mencapai bobot 1 kilo itu awalnya sangat-sangat sulit ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya, semoga nanti bermanfaat lah buat kamu ya. Jadi saya awal beternak itu pakai ayam kampung asli. Untuk mencapai bobot 1 kilo itu di usia 3 bulan itu sangat-sangat susah. Walaupun kamu misalkan sudah paham ataupun sudah pakar di bidang broodingnya. Buat kamu yang tidak tahu apa itu brooding ayam itu adalah hari ataupun masa di mana anak ayam atau DOC kita itu memiliki pertumbuhan yang sangat pesat, ataupun masa keemasan lah bagi anak ayam. Masa brooding ini di usia 1 sampai 30 hari pertama. Jadi yang saya bahas di sini agar kamu tidak mengalami seperti yang saya alami ini. Jadi trik untuk panen di usia 60 hari itu sampai 75 hari itu sangat mudah. Pertama, upgrade ayam kampungmu. Maksud saya upgrade di sini ialah berhenti menggunakan ayam lokal. Jadi ayam lokal ini selain daripada genetik yang kecil dan pendek, masa pertumbuhan juga terbilang sangat-sangat lambat. Untuk mencapai bobot 1 kilo up itu saya alami itu kemarin itu menghabiskan masa kurang lebihnya 5 sampai 6 bulanan. Sudah memasuki fase layar lah kalau untuk ayam ya. Layar itu artinya masa bertelur, tetapi bobot masih 1 kilo lebih sedikit. Jadi untuk mencapai untuk mencapai panen di angka 60 sampai 75 hari, kamu membutuhkan itu upgradean ayam terbaru yang ada di masyarakat. Contohnya seperti ini. Kalau kamu awal beternak menggunakan ayam kampung, udah tinggalkan aja ayam kampungmu, ganti menjadi ayam-ayam yang memang potensi panen 60 harinya itu sangat bagus, ataupun prospek panennya di 60 hari itu mencapai bobot 7 sampai 9 ons. Atau bahkan untuk ayam unggul pedaging bisa panen di usia 55 hari up 1 kilo. Seperti ayam-ayam yang beredar di masyarakat saat ini. Ayam seperti apa? Yang pertama, untuk ayam unggul jalur pedaging ada itu yang namanya ayam joper. Kalau kamu belum tahu apa itu ayam joper, itu Jowo Super. Kenapa dikatakan Jowo Super ya? Seperti namanya, ayam ini bobotnya super semua. Bahkan kemarin senior saya beternak itu di usia 55 hari full ataupun full pakan pabrikan sudah mencapai bobot di angka 1 kilo up di usia 55 hari. Jadi trik yang pertama untuk mendapatkan ataupun mencapai panen 60 hari itu sangat sederhana. Upgrade ayammu, beralihlah dengan ayam-ayam yang unggul yang ada di masyarakat ya. Jangan terpaku cuman ayam-ayam biasa lah gitu, ayam-ayam lokal. Kalau misalkan ayam lokal itu punah, itu bukan urusan kita ya kan, itu urusan pemerintah. Yang penting kita sekarang bagaimana caranya kita dapat penghasilan tetap dengan prospek panen yang lebih cepat, dan tentunya untungnya pasti banyak ataupun melimpah. Seperti yang saya katakan tadi, coba kamu kalau peternak pemula jangan menggunakan ayam lokal. Langsung kalau kamu memang punya modal, memang berniat untuk beternak, cobalah ayam joper. Joper ini Jowo Super
Selain postur tubuhnya yang besar dan tegap, ya kan, dagingnya juga tebal. Itu memang sesuai dengan namanya, bukan asal-asalan. Kemudian di urutan kedua selain ayam joper ada ayam kup. Ayam kup memang bisa kita panen di usia 60 sampai 75 hari, akan tetapi bobotnya tidak stabil. Saya katakan tidak stabil. Untuk idealnya panen ayam kup itu biasanya ya, kebanyakan para peternak itu panen 75 hari sampai 85 hari. Kemudian ada ayam sentul dan ayam lain-lain. Ada juga AKY, ayam kampung Yudhistira. Banyaklah pokoknya, kamu tinggal bergerak ataupun memasuki dunia peternakan itu. Sebelum memasuki dunia peternakan itu, kamu harus perhatikan pasar ayam di daerahmu itu ayam apa kira-kira yang bagus gitu. Kalau memang monoton di ayam kampung, ya kamu jangan kejar dulu panenan, kamu ternak dulu ayam kampung memang yang diminati masyarakat. Contohnya ayam kup. Ayam kup itu sudah 80% memiliki ciri khas ayam kampung lokal, rasa daging juga sama, cuman prospek panennya lebih cepat. Nah, itu trik pertama yang saya katakan, upgrade ayam kampungmu. Trik kedua, kamu harus bisa lulus di masa brooding ayam. Masa brooding ayam ini, kalau kamu tidak pandai, apapun ayamnya, mau ayam joper, mau ayam Yudhistira, pokoknya mau ayam apapun itu, kalau kamu tidak lulus di masa brooding atau tidak bisa membrooding ayam, itu sama dengan bohong. Karena masa brooding inilah yang menentukan pertumbuhan ayam selanjutnya berhasil atau tidaknya. Masa brooding ini dimulai dari usia 1 hari sampai 30 hari pertama. Ini dikatakan masa brooding karena disinilah masa-masa keemasan bagi anak ayam. Inilah masa-masa yang paling penting dalam pertumbuhan anak ayam. Ketika masa-masa brooding ini anak ayam kita kekurangan gizi ataupun protein, ditambah lagi kekurangan asupan suplemen yang baik ataupun pakan yang kurang baik, itu dapat menyebabkan ayam kita itu kuntet, kalau bahasa kita ya, kuntet ataupun kecil ataupun bahkan ada sebagian anak ayam mati karena kita tidak pandai dalam masa brooding. Untuk membrooding anak ayam itu kita memerlukan hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita harus memiliki kandang brooding yang memang ideal untuk anak ayam. Contohnya kamu brooding atau pelihara 100 ekor anak ayam, kamu harus memiliki ukuran box brooding ataupun kandang brooding 1,2 meter dengan lebar dan panjang sekitar 80 cm. Nah, ini harus kamu tutup rapat, mau pakai triplek, mau pakai apapun terserah kamu ya. Pokoknya dia tertutup rapat dengan suhu 31 sampai 34 derajat. Jadi kalau kamu sudah lulus di masa breeding, kamu nanti bakalan sukses untuk pembesaran selanjutnya lah, saya katakan begitu. Nah, oke. Yang pertama tadi upgrade ayam kampungmu, yang kedua adalah masa brooding. Kamu harus benar-benar maksimal di masa brooding ini, jangan main-main, usahakan full pakan pabrikan dulu, jangan dulu dicampur-campur. Setelah lepas masa brooding 1 bulan pertama pakai pakan full pabrikan, selanjutnya kalau kamu mau pakan campuran, mau pakan adukan, mau pakan selmik, terserah kamu. Cuman saya tegaskan lah buat kamu sekalian yang beternak yang masih menggunakan pakan campuran ya, saran saya sebaiknya sebelum mencampur pakannya kamu hitung dulu proteinnya. Nah, buat kamu yang baru bergabung dan belum tahu cara menghitung protein, kamu boleh tiru pakan adukan saya, ada di video sebelumnya, silahkan cek aja. Nanti saya cantumkan juga link di deskripsinya. Itu protein 17-19%, supaya kamu tidak repot menghitungnya lagi. Saya sudah buatkan video protein pakan campuran yang lumayan. Oke, ya, selanjutnya rekan-rekan, setelah kamu upgrade ayam kampungnya, kamu sudah bisa lulus di brooding. Orang yang lulus di masa brooding itu biasanya untuk tingkat mortalitas atau kematian DOC-nya akan menurun drastis atau bahkan tidak ada kematian. Oke, yang ketiga tips dari saya supaya bisa panen di usia 60-70 hari. Yang terakhir tipsnya adalah kandang. Jadi kandang sangat berpengaruh untuk kita para peternak ayam kampung, khususnya peternak pembesaran seperti saya ini ya. Nah, ini contoh kandang dari saya, ini 2 tingkat. Kandang ini sangat berpengaruh terutama untuk siklus ataupun sirkulasi udara. Kebanyakan para peternak itu tidak paham ya. Sirkulasi udara itu sangat penting untuk ayam. Nah, sirkulasi udara itu berpengaruh besar pada pertumbuhan ayam karena kenapa saya katakan begitu sangat berpengaruh?
ayam itu membutuhkan sinar matahari langsung dan udara yang langsung masuk dari luar. Jadi kalau kamu misalkan pakai kandang tertutup, contoh seperti ini kan kandang tertutup. Nah, jadi amonia atau kotor-kotornya kan ada di dalam. Kalau kamu pakai kandang tertutup seperti ini dengan tertutup rapat sekali, ya kan, udara dari luar tidak akan masuk, udara yang di dalam akan keluarnya lambat karena tertutup. Jadi sirkulasi udaranya akan terhambat, yang menyebabkan gas amoniak, gas dari amoniak atau kotoran ayam itu tidak keluar. Jadi mengendap di dalam, menyebabkan ayam nanti snot, penyakit, ataupun kena nanti koriza, ataupun macam-macam penyakit pasti kena kalau gas amoniak tidak keluar. Tapi kalau kamu pakai kandang seperti ini, ya kan, usahakan tidak terlalu tertutup rapat. Kita bisa pakai ram kawat seperti ini agar sirkulasi udaranya itu keluar masuknya itu lancar. Jadi amoniak, gas-gas amoniak, gas-gas kotoran ini yang menyebabkan penyakit itu kepada ayam itu keluar ataupun terhembus oleh angin yang dari luar. Jadi gas amoniaknya keluar, jadi ayam-ayam itu sehat. Terutama kalau bisa kamu itu punya kandang itu yang mengarah dari terbitnya matahari. Contohnya terbit dari matahari di tempat kamu sebelah mana, arah kandangnya itu harus sebelah mana, itu kamu arahkan seperti saya, ya kan. Sebenarnya kemarin kandang saya ini arahnya itu ke arah matahari, berhubung karena ini belum rampung, kemarin kenopinya belum selesai, jadi saya belakangi dulu mataharinya. Cuman sirkulasi udaranya saya tetap main, ya. Jadi setiap pagi saya buka agar gas amoniaknya keluar, jadi tidak menyebabkan penyakit pada ayam. Nah, alhamdulillah ayam-ayam saya sehat semua. Nah, jadi itulah tips dari saya, ya, supaya kamu bisa ngejar bobot ataupun panenan 60-70 hari. Yang pertama, genetik ayam itu harus mendukung. Seperti yang saya katakan tadi, upgrade lah ayam kampungmu, jangan monoton ataupun terpaku beternak ayam kampung lokal. Karena ayam kampung lokal ini selain pendek, kecil, bobot untuk 1 kilo, bobot untuk mencapai 1 kilo pun sangat sulit. Yang kedua, kamu harus berhati-hati di masa brooding atau masa keemasan ayam, jangan bermain-main. Yang ketiga, perhatikan kondisi kandangmu, apakah sudah ada sirkulasi udaranya sudah benar, penempatan kotorannya sudah pas, apakah berapa jaraknya, jangan terlalu dekat ataupun jangan terlalu jauh. Nah, jadi untuk kerapatan ini ataupun spasinya, jaraknya, ya, untuk dari lantai dasar atas ini ke bawah ini spasinya itu 33 cm. Itu idealnya, kamu buat 30 juga tidak masalah. Oke, itulah tips dari saya, semoga bermanfaat untuk kamu. Jadi terima kasih banyak sudah menonton, semoga berlanjut subscribe. Nah, jangan lupa tekan tombol notifikasinya, aktifkan loncengnya supaya kamu mendapatkan updatean informasi terbaru dari saya. Oke, saya Esa dari channel Anak Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.